Kemudian untuk para peserta atau pendamping yang membutuhkan segala sesuatu, silahkan menghubungi panitia yang menggunakan pakaian hitam putih atau hitam-hitam. Sekali lagi, untuk para peserta atau pendamping yang membutuhkan bantuan, silakan menghubungi panitia yang berpakaian hitam putih atau hitam-hitam. Sekian, terima kasih. Berintegritas. Yang terhormat kepada Ketua Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang terhormat kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau yang mewakili, yang terhormat kepada Direktur Dasi atau yang mewakili, dan yang terhormat kepada Ketua PKK atau yang mewakili. Selanjutnya saya akan membersamai para hadirin sekalian dalam acara ini. Saya selaku MC akan menyampaikan susunan acara. Acara pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persilahkan untuk duduk kembali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih واذكروا نعمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu. Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Ustaz Alif Yang Teluh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Ketenagakerjaan, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial, ada yang mewakili, pada yang terhormat Direktur Donasi, ada yang mewakili, yang terhormat Kepala Sekolah beserta Yayasan SLBA Yayasan Tunanetra Al-Besar Mataram, dan yang terhormat Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Nusa Tenggara Barat, dan yang terhormat
para ketua organisasi serta tamu undangan yang berbahagia, dan yang saya banggakan dan saya cintai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjawab salam adalah salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, "Afsus salam bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Mana dia? Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili pada pagi hari ini, yang kami hormati juga Bapak dari Dinas Ketenagakerjaan, yang kami hormati juga dari Direktur Dasi, dari beberapa organisasi, dan insya Allah dihadiri sama Ibu Ketua atau Bapak Ketuanya, dan Ketua Panitia, Staf Panitia, kemudian Ketua masing-masing DPD atau cabang ITMI Lombok Timur, Lombok Barat, Kodia, Mataram, Lombok Tengah. Singkatnya, para hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada kesempatan yang cukup berbahagia ini. Bahwa apa yang dikatakan oleh Ketua Panitia, tentunya pertama kita bisa silaturahmi dengan bapak-bapak kita yang ada di beberapa instansi yang ada di Kota Mataram. Tepuk tangan buat kehadiran beliau-beliau. Tentunya silaturahmi Bapak Ibu adalah salah satu ciri orang yang beriman, dan juga sabda Rasulullah, siapa yang selalu silaturahmi maka akan diperpanjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Karena la tadkhulul jannata, tidak akan masuk surga kamu hatta tu'minu, sebelum kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu, dan kamu tidak akan beriman sebelum kamu berkasih sayang. Nah, maka dengan kesempatan saat yang bahagia ini, kita bisa silaturahmi dengan sesama teman kita yang mungkin kita hanya ngobrol lewat udara. Sekarang kita bisa silaturahmi, mewujudkan salah satu dari rasa kasih sayang kita. Para Bapak Ibu, adapun masalah ini mungkin sedikit yang bisa saya gambarkan karena waktu. Mungkin masih banyak yang belum tahu dari bapak-bapak kita apa itu ITMI. Nah, jangan salah ada yang salah sebut sampai ITMI. Nah, yang benar adalah ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Nah, adapun ITMI ini Bapak Ibu, jadi berpusat di Bandung.
Yang pusat itu dinamakan DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian tentunya di bawah pusat ada provinsi. Provinsi ini atau di dalam organisasi ITMI dinamakan DPW, yaitu Dewan Pimpinan Wilayah, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanatkan untuk menjadi Ketua DPW Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian di bawah DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah ini Bapak Ibu, tentunya ada cabang lagi. Itu dalam organisasi ITMI ini dinamakan DPD, Dewan Pimpinan Daerah atau cabangnya. Alhamdulillah pada tahun ini, jadi untuk DPW atau untuk provinsi adanya pada tahun ini, mulai ada tahun ini, karena syarat terbentuknya DPW atau provinsinya itu harus ada 3 cabang baru terbentuk DPW-nya atau provinsinya. Kemudian Bapak Ibu, itulah yang menyebabkan acara HDI yang seharusnya kita peringati pada tanggal berapa ya? Seharusnya 3 Desember, tapi kita morol sampai dengan tanggal 15 Desember. Karena apa Bapak Ibu? Perlu diketahui, begitu turun SK untuk provinsi, kami dari provinsi tidak pernah libur atau tidak pernah ada jeda dengan kegiatan pembentukan cabang-cabang ITMI di seluruh Lombok, dan alhamdulillah sudah sampai Sumbawa. Jadi Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kodia, Mataram, dan Sumbawa sudah terbentuk ITMI cabang masing-masing atau DPD-nya. Alhamdulillah. Inilah yang membuat kami sangat-sangat sibuk, sehingga molornya perayaan HDI dan sangat-sangat sederhana mungkin dalam kegiatan ini, dalam acara ini. Jadi mohon dimaafkan Bapak-bapak dari Dinas Sosial, dari Disnaker, dan dari teman-teman organisasi lain. Adapun kegiatan ITMI ini Bapak Ibu, tentunya seperti namanya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Tentunya yang ikut di organisasi ini adalah tentunya yang beragama Islam. Loh kok tidak agama lain Pak? Ada lain lagi organisasi, kita banyak. Ini salah satu saja dari sekian banyak organisasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada Bertuni, Persatuan Tunanetra Persatuan Tunanetra Indonesia, yaitu ada agama Islam masuk, agama Hindu masuk, Kristen semuanya masuk di situ. Cuma untuk ini Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia tentunya yang untuk yang Muslim. Adapun kegiatannya Bapak Ibu tentunya lebih diutamakan kepada kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Salah satu contoh kegiatan, salah satunya ke depan yang akan kita adakan di masing-masing DPD ini, masing-masing cabang ini adalah kita akan berusaha untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran Arab Braille. Mungkin yang sudah sekolah, mungkin sudah mengenal, atau bahkan banyak yang sudah fasih. Tapi tentunya bagaimana yang dengan yang belum sekolah? Nah ini yang kita jadi PR kami dari ITMI, tentunya masing-masing cabang besok untuk mengadakan kegiatan ini untuk memberantas buta huruf Al-Quran Arab Braille. Setelah itu kami pun akan mengusahakan, kami akan kerjasama juga dengan pihak-pihak penerbitan Al-Quran Braille untuk mengadakan supaya mereka masing-masing ke depan kita usahakan
mempunyai Al-Quran Braille 30 juz. Akan tetapi Bapak Ibu, tentu ini bukanlah suatu pekerjaan yang ringan, karena kita sudah di Provinsi Nusa Tenggara Barat berapa ratus tunanetra, tentu itu bukan hal yang gampang. Tapi insya Allah dengan usaha, dengan tekad, kemauan, semangat, insya Allah saya yakin, optimis, itu semua bisa kita laksanakan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Karena waktu, saya mohon maaf. Sekali lagi saya menambahkan apa yang dia katakan sama Bapak Ketua Panitia. Kalau ada mungkin, bukan kalau ada, mungkin banyak sekali kekurangan dalam acara ini Bapak-Bapak yang dari instansi-instansi lembaga-lembaga kita. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan atas nama organisasi ini. Karena seperti yang saya mungkin sudah jelaskan di atas, bahwa acara ini sangat sederhana dikarenakan latar belakang kami kesibukan dengan urusan pembentukan seluruh cabang yang ada di Lombok ini. Demikian Bapak Ibu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari beberapa lembaga yang sudah mensupport acara ini. Mudah-mudahan dari niat langkah beliau itu dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik, begitu. Dan kita sebagai tunanetra, penyandang disabilitas netra, dari bapak-bapak kita, ibu-ibu kita di lembaga-lembaga sudah begini semangatnya mensupport kita, maka apa balasan kita? Maka kita harus semangat, sanggup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata. Tentunya tak ada gading yang tak retak, tak ada ranting yang tak akan patah. Banyak kesalahan saya, mohon keikhlasannya untuk dimaafkan. Yang sempurna milik Allah, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP. Agak dekat aja, kurang dekat sana Pak. Terlalu dekat nanti ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kedengaran ya? Yang saya hormati pengurus DPW itu, yang saya banggakan saudara-saudara, adik-adik, semeton tiang, mami tiang itu, para penyandang disabilitas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin pagi ini menjelang siang, saya dari Dinas Tenaga Kerja diberikan kesempatan yang sangat berbahagia bisa hadir di tempat ini. Kami mewakili Kepala Dinas merasa bersyukur. Jadi bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia-Nya berupa kesehatan, kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama dalam rangka satu acara yang sangat mendukung untuk kita bersilaturahmi bersama-sama, bertemu, bertatap muka langsung, yaitu perayaan Hari Disabilitas Internasional 2021. Temanya cukup luar biasa ini, panitia, mewujudkan disabilitas yang berkualitas dan berintegritas. Alhamdulillah, tadi beberapa penyampaian laporan panitia, laporan ini dan menyampaikan beberapa tadi
lantunan ayat suci Al-Quran yang mungkin saya juga tidak mampu untuk menyanyinya. Luar biasa. Ini luar biasa. Begitu juga akan dari Itsmi menyampaikan secara pribadi luar biasa. Maka patut Undang-Undang 8 2020 ya, 2016 bahwa ketika perayaan disabilitas internasional di Jakarta pada tanggal 3 Desember kemarin, Ibu Menteri Tenaga Kerja menyampaikan bahwa Undang-Undang 8 itu mengalokasikan 1% dari perusahaan swasta, perusahaan swasta itu dari jumlah pegawainya itu 1% harus memasukkan penyandang disabilitas. Begitu juga di BUMN memporsikan 2% dari jumlah pegawainya untuk penyandang disabilitas. Artinya kita patut bangga, luar biasa. Baik, kaitannya dengan Undang-Undang 8 itu, maka pemerintah Provinsi Indonesia melalui Pak Gubernur, saya lupa kemarin, namun saya sudah mengadakan acara untuk peringatan disabilitas waktu itu di Golden Village. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Pak Gubernur juga sudah menandatangani MOU kesepakatan untuk unit layanan disabilitas. Kalau tidak salah hadir juga itu luar biasa luasnya kepada teman-teman kita penyandang disabilitas. Minimal kami akan mengupayakan 1 orang penyandang disabilitas untuk ditempatkan di masing-masing OPD. Ini upaya nanti kami akan memberikan porsi sebagaimana yang sudah di MOU-kan. Jadi begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sekalian, bahwa saya sendiri terharu berada di sini dan merasa tersanjung juga berada di sini, berada langsung di saudara-saudara tiang, di anak-anak kita, bapak-bapak kita yang penyandang disabilitas, bahwa kita Dinas Tenaga Kerja nanti pada kesempatan ini akan berupaya berkoordinasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk bagaimana membuka peluang kerja yang seluas-luasnya untuk teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga seperti yang disampaikan sedikit tapi bermanfaat dan bermakna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang mungkin juga ada maknanya bagi kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dan sekaligus pembukaan acara peringatan Hari Disabilitas Internasional yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Ketua Lembaga HWDI, yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggaraan Hari Disabilitas Internasional yang ditempatkan di ITMI. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan Hari Disabilitas Internasional, yang mana pada saat ini mohon izin, mohon maaf, saya diperintahkan langsung oleh Bapak Kadis sampaikan salam saya kepada teman-teman kita disabilitas sensorik netra yang melaksanakan kegiatan Hari Disabilitas Internasional di
IPMI Mataram. Salam takzim. Beliau tidak sempat hadir dalam hal ini, ada sesuatu dan lain hal yang mendadak. Semestinya dia sudah memberitahukan kepada saya kemarin bahwa dia harus datang, tapi ada halangan yang mendesak perintah Pak Kadis oleh Pak Gubernur bahwa pada saat ini NTB sedang dilanda banjir, khususnya banjir yang di Lombok Barat dan Bima. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Kasih Disabilitas NTB, yang mana pada kesempatan ini, maaf Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Provinsi NTB, kami sangat bersyukur karena anggota kita, warga kita penyandang disabilitas sensorik netra, termasuk disabilitas fisik dan semua jenis disabilitas yang ada di NTB, alhamdulillah sudah beberapa teman kita yang sudah ditempatkan di instansi-instansi atau pemerintah, baik lembaga non pemerintah atau bukan pemerintah, sudah ditempatkan dan dipekerjakan. Salah satunya adalah satu yang bertugas di salah satu salah satu punya bukan non pemerintah, salah satu non pemerintah yaitu di Alpamata. Sudah banyak yang ditempatkan di sana atas kerjasama kita sama Diknaker. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman dari pengurus lembaga komunitas disabilitas, bahwa pada saat ini teman-teman kita yang tercatat di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 28.651 orang. Mereka itu punya data dan mereka itu sudah dapat banyak yang ditempatkan bekerja di salah satu pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu ke depan kami sudah beberapa saat yang lalu Dinas Sosial sudah melaksanakan MOU dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk dari Kementerian Tenaga Kerja yang kaitannya yang berada di pusat punya itu yang di BLK Aimal Lombok Timur, Pak. Dan sering kita melaksanakan MOU dan kerjasama mempekerjakan mereka, contohnya yang di bidang keterampilan menjahit. Kemarin pada bulan-bulan atau tahun ini, akhir tahun 2000 kemarin sekitar bulan November, mereka sudah dilatih oleh tenaga kerja Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat kerjasama sama BLK. Mereka sudah dilatih menjahit, tapi alhamdulillah walaupun begitu masih banyak tantangan dan perlu dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu pemangku kebijakan yang ada di NTB. Oleh karena itu, singkat waktu, kami atas nama Dinas Sosial Provinsi NTB dan semua rekan-rekan kita yang penyandang disabilitas mengucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, kita sebenarnya sudah melaksanakan melalui garing yang mana pada saat ini adalah NTB. Kita bukan NTB aja, di seluruh Indonesia termasuk dunia kita dilanda oleh bencana COVID-19. Oleh karena itu kita di NTB pada saat ini termasuk sudah kelihatan sudah level 1, Pak. Akhirnya bagi mereka atau teman
ITNI kemarin mohon kita dukungan untuk melaksanakan Hari Disabilitas yang ada di NTB yang dilaksanakan oleh DPW ITNI Pak. Oh silakan. Oleh karena itu pada saat ini kita membuka perayaan Hari Disabilitas Internasional. Bapak-bapak dan ibu-ibu, oleh karena itu mari kita buka perayaan Hari Disabilitas Internasional yang dipusatkan khusus di NTB adalah di Sekretariat ITNI NTB. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya persembahan yang akan ditampilkan oleh band SLBA YPTN Mataram. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelah matamu, aku bukan siapa-siapa. Lalu saja kau anggapku lemah, merasa hebat dengan yang kau punya. Aku bukan siapa-siapa. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai
Oh, dewasa. Cik. Dewasa. Bentar. Belum siap, belum siap. Udah? Oke. Ya. Ada manusia terlahir yang kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Dan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Yang hafal tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Ada manusia yang terlahir sempurna, yang kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Semuanya dengarkan. Menyerah, jangan menyerah. Jangan. Kita tunanetra tapi tidak akan pernah menyerah oleh keadaan. Menyerah. Di apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pastikan menunjukkan
motivasi Ukhuwah Islamiyah dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Ustadz Ahmad Fatoni SADM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perlu adik supaya kita berapa minggu itu paling tidak pelatihan dasar untuk mengenal Arab Braille. Jadi harus kenal Arab Braille-nya dulu. Berajah berdure dulu kan. Dure dari selain doang. Dure Quran Braille gitu loh. Enggak berdure sindik doang teman-teman berdure kan malah jadi ini mana waya. Nah, kecuali sama merari ya kan tidak masalah, sudah sah itu. Yang belum jangan coba-coba. Jadi tunanetra yang belum dapat jodoh atau yang mungkin ada barangkali yang sudah mati jodoh jangan. Ada kira-kira sama mati jodoh itu. Lalu mudah-mudahan ada jodoh semua. Nah, dan kita berharap ke depan, apalagi tadi ada berita bagus dari Disnaker, ada info-info bagus dari teman-teman di dinas sosial. Nah, ke depan saya pribadi berharap tunanetra itu bukan cuma hanya sebagai penyu. Nggak sampai tunanetra dia penyusah doang kan. Nah, kita akan membalik keadaan saat sekarang ini dengan kita berkegiatan dan berorganisasi seperti ini. Kita akan bisa memfasilitasi teman-teman yang lain, bukan cuma tunanetra, tapi difabel yang lain juga untuk kalau kolaborasi berpintar adik sebagai pegawaian untuk bisa kita hidup mandiri. Ini sendiri. Mandi sendiri juga sudah tidak gampang. Pasti arek batur-batur minta si arek hadirnya sih dia mantau pandian diri. Namun dia tahu mandi ya masya Allah. Perlu berdaftar sekolah di SLB Selagalas nih. Berani mandi. Baik, spirit yang harus ada, semangat yang harus ada pada diri kita pertama. Ketunanetraan ini atau difabel yang lain bukan pilihan, ya kan? Kira-kira kalau dikasih pilihan, mau tidak? Hah? Nah, jadi ketunaan ini, difabel ini, disabilitas ini bukan pilihan, tapi inilah takdir dan kehendak dan bukti sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama untuk tunanetra, ada hadis spesial untuk kalian. Kalau diuji dengan kehilangan penglihatan, kedua matanya kehilangan penglihatan, maka kalau dia bersabar, jaminannya adalah surga. Nah, coba ketua nani dulu. Saya kira-kira sak milih 8 tamu surga. Angkat 5. Saya milih tamu surga. Darat bani 8 tamu surga. Darat bani 8 tamu surga. Saya gak lamut milih 8 tamu surga ya. Kita cari mati dulu. Mutimbang mati kan dia mantap mau tamu surga atau ambu-ambu surga. Nah, maka mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian saudara-saudara tunanetra yang lain yang hadir pada kesempatan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Ke depan nanti insya Allah ITMI nanti tetap berkoordinasi dengan saya dan yayasan untuk bagaimana berpikir, terutama untuk segera mewujudkan target pertama, bagaimana kita mewujudkan supaya ada diklat untuk memudahkan para tunanetra bisa baca tulis Al-Quran Braille. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Baru berikutnya nanti kita bikin pengembangan kegiatan-kegiatan kemandirian, keterampilan-keterampilan kemandirian. Nah, di samping kegiatan-kegiatan keagamaan, karena namanya ITMI kan tentu identik dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial keagamaan. Nah, maka target pertama dalam waktu dekat yang kita hayalkan untuk segera kita wujudkan adalah bagaimana ada diklat pendidikan dan pelatihan untuk baca tulis Al-Quran Braille, terutama bagi sakndeman tahu baca Quran. Nah, sakwah tahu baca Quran teman-teman tunanetra nanti bisa jadi tutor untuk mendampingi rekan-rekannya yang belum bisa baca Al-Quran Braille. Siap semua untuk belajar? Siap. Baik.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong keinginan bagus kita. Ke depan ada pengembangan keterampilan yang lain yang perlu juga dimiliki. Di samping massage, barangkali tidak semua bisa massage juga kan untuk pijat. Nah, yang belum bisa pijat nanti mungkin perlu juga dipikirkan bagaimana diklat pijat. Nah, kemudian yang pengen belajar ngasar, perlu dipikirkan juga bagaimana belajar seni baca Al-Quran. Karena setiap tahun ada lomba-lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi untuk para tunanetra dalam kegiatan musabaqah tilawatil Quran. Nah, di sini tidak nono doang kita. Nah, yang lain juga bisa. Sepeng itu saja yang hadir. Bahkan yang terjadi kadang-kadang kabupaten kota dengan sindiran tunanetra atau ngasar, mereka beli juga. Nah, itu kan kurang bagus. Nah, sementara tunanetra seperti kalian ini kan banyak. Kenapa kita tidak berdayakan supaya kalian juga bisa belajar menikmati keindahan suara seperti Ustaz Alhamudin tadi di depan. Nah, kira-kira si ini melihat suara Ustaz Alhamudin ini, rasa kira-kira langsung anyong pendek baru ini. Nah, jadi insya Allah, jadi kita harus punya semangat yang luar biasa seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya katakan, menjadi tunanetra adalah sudah keputusan dari Sang Maha Pencipta. Maka harus dinikmati untuk meraih peluang-peluang terbaik. Peluang surga sudah barang tentu ketika Anda memang menginginkannya untuk masuk surga. Tapi kalau tidak, ya tentu kalian akan berbuat semele-mele, sesuka hati. Tidak ada cara untuk bisa masuk surga besok ketika kita sudah pergi dari dunia ini, melainkan dengan mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar untuk memperdalam agama Islam kita. Nah, di mana kepinginan ustaz-ustaz yang tunanetra ini sebagai pengganti Tuan Guru almarhum Tuan Guru Multazam. Beliau itu autodidak, bisa baca, tulis Quran juga autodidak, ngaji serius. Nah, apalagi kalau yang memang sudah belajar benar-benar di SLB, ada yang inklusi, sekarang ada yang kuliah, pasti bisa seperti itu. Nah, sekarang belajar supaya muncul ke permukaan di NTB ini. Ada di samping Qori-Qori'ah juga ada ustaz-ustaz penceramah-penceramah dari kalangan difabel, tunanetra maupun difabel-difabel yang lain. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Mau tidak? Mau. Lamun mele ya berajahlah. Insyaallah ya. Kita lihat sama-sama. Kemudian yang terakhir, ingat, Allah itu memberikan keadaan ketunaan seperti ini, perbedaan dengan yang lain. Arak sandik berdua mata, arak sandik berdua naik, arak sandik berdua lima, arak sak kedok, ya kan? Arak sak kedok enda, arak sak apa nanti tahu ngeraus, itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ingin maju, pasti Allah Ta'ala akan kasih jalan, pasti Allah akan kasih jalan. Maka yakinkan dalam diri kalian semua, ketika saya menjadi tunanetra atau ketunaan yang lain, Allah bersama saya. Dan ke IPMI sebagai salah satu sarana untuk ikhtiar mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Begitu juga organisasi-organisasi yang lain seperti Pertuni, asal kegiatannya positif, insya Allah itu sebagai amal soleh kita ke depan. Sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran kalian semua, kita yang hadir pada hari ini diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua para tunanetra yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, mudah-mudahan diberikan jalan yang mudah untuk mencapai cita-cita dalam pekerjaan dan sebagainya. Sak mire jelap menari, jelapan ada sebuah jodoh. Amin. Kira-kira lama dia mati jodoh, ada di situ depan malik jodoh si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya hiburan. Bagi sekali nanti untuk SK, pembacaan SK, kami mohon yang disebutkan namanya, silahkan untuk naik ke atas tempat.
Oke. Langsung panggil ketua-ketua DPD-nya. Dari kota semuanya di tempat-tempatnya panggil maju. Langsung panggil pada-depannya maju langsung. Kami panggil untuk Ketua DPD IPMI Kota Mataram. Dipersilahkan maju ke depan. Sekali lagi kami panggil untuk Ketua DPD Kota Mataram. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Terus langsung Lombok Barat enggak? Selanjutnya kami panggil untuk Ketua DPD Lombok Barat. Dipersilahkan maju ke depan. Sekali lagi untuk Ketua DPD Lombok Barat. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Selanjutnya kami panggil untuk Ketua DPD Lombok Tengah. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Selanjutnya kami panggil untuk Ketua DPD Lombok Tengah. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Selanjutnya kami panggil Ketua DPD Lombok Timur. Dipersilahkan maju ke depan. Selanjutnya kami panggil untuk Ketua DPD Lombok Timur. Dipersilahkan maju ke depan. Bagi nama-nama yang sudah kami sebutkan, dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan. Terima kasih. Langsung dokumentasi, mana dokumentasinya? Silakan untuk Bapak Ketua IPMI Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyerahkan SK kepada DPD Provinsi DPD Kabupaten Kota Mataram dan Lombok Barat. Sekali lagi. Selanjutnya untuk sesi dokumentasi kepada DPD Kota Mataram dan DPD Lombok Barat. Kita beri aplaus untuk penyerahan SK DPD Kota Mataram dan Lombok Barat. Pegang, di foto. Ya, langsung. Ya, Lombok Barat juga. Selanjutnya penyerahan SK DPD untuk Lombok Barat. Beri aplaus untuk penyerahan SK DPD Lombok Barat. Selanjutnya penyerahan SK DPD Lombok Tengah. Silakan diberi aplaus untuk penyerahan SK DPD Lombok Tengah. Ini udah dipas. Sekali lagi diberikan aplaus untuk penyerahan SK DPD Lombok Tengah. Selanjutnya penyerahan SK DPD untuk Kabupaten Lombok Timur. Sesi dokumentasi, silakan. Wah, Kahil. Selanjutnya beri aplaus untuk penyerahan SK DPD Lombok Timur. Acara berikutnya.
acara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Tenaga Kerja, dari Dinas Sosial, dan dari rekan-rekan organisasi KWDI, Pertuni, Gergatif, dan juga kepengurusan daripada IPMI, DPW, DPD, dan Dewan Syuro yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kita sudah melampaui beberapa acara yang sudah kita sama-sama jalankan. Kini saatnya, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan sejak sebelum acara ini berlangsung, kita mengadakan kegiatan lomba secara online, yang mana lomba-lomba tersebut adalah lomba pidato, ada lomba tahfiz untuk juz 30, dan lomba sholawatan. Maka pada hari ini adalah merupakan hari yang ditunggu-tunggu untuk para peserta yang sampai saat ini sudah ditetapkan oleh para dewan juri untuk menempati 3 besar, yaitu juara 1, 2, dan 3. Baiklah, saya akan menyebutkan satu persatu mata lomba dan sekaligus peringkat-peringkat atau juara-juara yang akan segera disampaikan pada hari ini. Yang pertama, pada dasarnya adalah, sebelumnya saya sampaikan bahwa keputusan para dewan juri tidak bisa diganggu gugat. Maka saya berawal dari mata lomba pidato dengan kriteria sebagai berikut: tema, artikulasi, dan bahasa. Saya awali dari peringkat atau juara 3 yang memperoleh juara 3 pada lomba pidato. Sabar. Dengan perolehan nilai 160, jatuh kepada siapa? Siti Sarang barangkali. Ini dia, Bapak Junaidi. Beliau adalah perwakilan daripada IPMI Lombok Timur. Tepuk tangan untuk Bapak Junaidi yang memperoleh juara 3 pada mata lomba pidato. Kemudian selanjutnya yang memperoleh juara 2 dengan perolehan nilai 189 atas nama Bapak Musuh Leni Fitri asal ini Kabupaten Lombok Timur. Dan selanjutnya, inilah yang menduduki puncak pertama atau juara pertama dalam lomba pidato pada peringatan Hari Disabilitas Internasional, jatuh kepada
yang memperoleh nilai Saya. 200 jatuh kepada Saya. Saya apa Pak? Gayuk Pak, gayuk. Ida Fitri. Asal Lombok Timur. Baik. Untuk majunya nanti saja ya. Baik, itulah tadi 3 juara yang sudah saya umumkan pada mata lomba pidato pada hari ini. Baik, kita akan segera menuju ke mata lomba yang kedua, yaitu lomba tahfiz atau menghafal juz amma. Kembali kita berawal dari juara 3, yang mana juara 3 ini dengan perolehan nilai 80 jatuh kepada saya nggak sambil ya. Hendy. Saya apa kenal deh Pak? Mau juara. Inilah juara 3, Hendy Irawan dalam lomba tahfiz Al-Quran juz amma. Kemudian yang mendapatkan peringkat kedua atau juara 2 adalah lomba tahfiz Al-Quran adalah yang mendapatkan nilai 85 jatuh kepada kan sama rawanan ini kebumi. Alhamdulillah dari Ondi. Aku. Ana ruang dengan hadiah Ali. Itulah yang memperoleh juara 2 pada lomba tahfiz Al-Quran hari ini. Dan kemudian yang memperoleh juara 1 lomba tahfiz Al-Quran jatuh kepada yang memperoleh nilai sebanyak 90 jatuh kepada Ya ini. Oh ya. Kahar Enggak apa-apa. Aku menang. Dubi. Ada sih kalau umroh mana? Insya Allah. Aku menang. Khairul. Itulah yang memperoleh juara 1 pada lomba tahfiz Al-Quran pada hari ini. Demikian sudah 3 juara sudah terumumkan pada lomba tahfiz Al-Quran, yang diantaranya adalah juara 3 Hendy Irawan, juara 2 jatuh pada Asy Zikri, dan juara 1 jatuh pada Khairul Amal. Baik, segera saja kita menuju ke lomba selanjutnya, yaitu lomba sholawat. Nah, ini kita awali dari peringkat ke-3 dalam lomba sholawatan yang diselenggarakan oleh IPMI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari yang memperoleh skor nilai 85
yang mendapatkan peringkat kedua atau juara 2 pada lomba selawatan kali ini, yang mendapatkan skor nilai 9.000. Harap yang luwih kancil jadi. Cenderung atas nama Yasir Ahmad. Itulah yang mulai juara 2 dengan skor nilai 9.000 atas nama Yasir Ahmad. Kemudian kembali kita menuju ke posisi puncak klasemen tertinggi, juara 1 lomba selawatan dengan jumlah nilai 9.023 atas nama ya umroh nanti kemarin. Mau hadiah ini double umroh kemarin. Nah, Kaha Khairul Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, beberapa tadi sudah saya sampaikan juara-juara untuk 3 mata lomba, yaitu dari lomba pidato, lomba tahfiz Al-Quran, dan lomba sholawatan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk para peserta-peserta yang lain yang belum mendapatkan juara, yang sudah dapat pertahankan terus, yang belum dapat jangan berkecil hati. Baik, saya akhiri pembacaan pemenang-pemenang yang mendapatkan juara pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang mendapatkan juara disilakan untuk mengambil nasi kotaknya masing-masing. Untuk yang mendapatkan juara yang telah disebutkan namanya, dipersilahkan naik ke depan untuk menerima hadiah. Untuk menerima nasi kotaknya masing-masing. Sekali lagi, untuk yang sudah disebutkan namanya mendapatkan juara, silahkan naik ke tempat acara untuk menerima hadiah. Karani. Noah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SK Kepengurusan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dalam kurung IKMI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dalam kurung DPW IKMI Nusa Tenggara Barat. Jalan Peternakan nomor 101 Selagaras Sendubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Telepon 087 794 173 072. Keputusan nomor 001 IKMI /1 Romawi /1443 Hijriah tentang pengesahan dan penetapan kepengurusan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dalam kurung IKMI wilayah Nusa Tenggara Barat. Menimbang A. Bahwa untuk menjalankan kegiatan keorganisasian IKMI dibutuhkan kepengurusan yang memiliki fungsi sebagai perencana dan pelaksana program kerja Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. B. Bahwa kepengurusan merupakan suatu hal yang sangat penting
agar kegiatan keorganisasian ITMI dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Mengingat 1. Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Anggaran dasar Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dalam kurung AD ITMI. 3. Anggaran rumah tangga Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dalam kurung ART ITMI. Memperhatikan saran dan masukan dari seluruh pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Nusa Tenggara Barat. Memutuskan menetapkan bahwa telah ditetapkan kepengurusan DPW ITMI 15 Desember tahun 2020 dengan nama pengurus terlatih. Dengan ditetapkannya kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Sekretaris DPW ITMI Provinsi Nusa Tenggara Barat, silakan maju ke depan. Kepada yang terhormat Bapak Syahnun SPDI dan Bapak Taufan Mas Arifin SPD, silakan maju ke depan. Kepengurusan Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jabatan DPW 1. Ketua Umum atas nama Sahlun SPDI. 2. Ketua 1 atas nama Iskandar Jayadi SPDI. 3. Ketua 2 atas nama Alif Tunjang Teguh SPDI. 4. Ketua 3 atas nama Arya Dwi Kusmara. 5. Sekretaris atas nama Topan Mas Arifin SPD. 6. Bendahara atas nama Sri Wahyuni dan Hirnaliati SPD. 7. Departemen Pendidikan dan Dakwah atas nama Alhamdulillah SPDI, Pedrila Rarasari SPD, Ervin Ramadhani Sapitri SPD. 8. Departemen Pemberdayaan dan Kewirausahaan atas nama Galang Gumilang SPDI, Aulia Aryani SPD dan Rusmi. 9. Departemen Pengembangan Organisasi dan Impact atas nama Muhammad Ali Rahman, Budi Hartawan dan Abdul Halid. 10. Departemen Umum atas nama Abdul Gawi SPD, Safwan dan Muhammad Atizul Azhari. Mitra Bakti atas nama Bahtiar Subarkah SPD, Amelisa Sirkufilaidi serta Muhammad Ahmad Faizul Akbar. Untuk nama-nama yang sudah disebutkan, silakan maju ke depan. Jabatan Majelis Syuro DPW 1. Majelis Syuro DPW 1. Ketua atas nama Fathul Mu'in. 2. Wakil atas nama Samsudin. 3. Sekretaris atas nama Aminuddin SPD. 4. Anggota atas nama Wirawan dan Sri Wahyuni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.